Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Retnawati dari SDN Kunjang 2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri, akan memaparkan modul 3.1.A.9 koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD, pengajar praktik Ibu Rifkani Lamsari SPD. Ingatkah semboyan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sing Tulodo, yang artinya seorang pemimpin yang berada di depan harus memberikan tauladan yang baik. Eng Madya Mangun Karso, yang berarti saat berada di tengah seorang pemimpin harus bisa membangun motivasi dan semangat. Dan Tutuhuri Handayani, yang berarti pada saat di belakang seorang pemimpin harus bisa memberi dukungan dan motivasi. Filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara ini sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan. Kita sadar bahwa murid kita terlahir dengan kodrat yang berbeda. Untuk itu, guru bertugas menuntun mereka untuk berproses sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu dengan memberikan merdeka belajar. Merdeka belajar ini berpengaruh terhadap proses pengambilan sebuah keputusan. Untuk itu, sebagai seorang guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Bagaimana sebuah keputusan tersebut yang berpihak kepada murid? Ya, pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid itu menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan. Murid dengan kodrat yang berbeda memberikan kemerdekaan belajar tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Sebagai seorang guru tentu saja memiliki nilai-nilai kebajikan. Di antaranya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Tentu saja nilai-nilai ini akan berdampak positif pada murid kita. Nilai yang dimiliki guru ini akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Nilai yang tertanam ini menjadi dasar pengambilan keputusan. Untuk itu, sebagai seorang guru hendaknya memiliki nilai yang universal dan kebajikan agar dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai kebajikan tersebut, maka guru akan dapat mengambil keputusan yang tentu saja tepat, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Praktik coaching dan pengambilan keputusan. Pada modul 2 yang lalu, seorang fasilitator saya telah memfasilitasi untuk melakukan kegiatan praktik coaching serta melakukan kegiatan elaborasi. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk proses pengambilan keputusan atas arahan fasilitator, yang mana fasilitator mengarahkan agar mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan uji kebenaran keputusan yang telah diambil. Nah, kegiatan praktik coaching yang dipandu oleh fasilitator ini sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kegiatan praktik coaching ini, kami sebagai seorang guru penggerak banyak belajar bagaimana cara menganalisis kasus, kemudian menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian pengambilan keputusan. Kemampuan guru dalam mengelola emosi ini memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, seorang guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Sedangkan guru juga harus memiliki kompetensi untuk mengelola emosional. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar guru dapat mengambil keputusan secara sadar atau mindfulness, bertanggung jawab, serta keputusan yang dihasilkan berpihak pada murid. Guru harus bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh murid, apakah termasuk ke dalam rujukan moral ataukah dilema etika.
Dengan memahami kasus yang dihadapi murid, guru dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, nilai-nilai bijak yang dimiliki guru akan berpengaruh dalam mengambil keputusan, sebab nilai kebajikan merupakan landasan utama atau bekal dalam pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat? Ya, cara mengambil keputusan yang tepat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis kasus apakah termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian langkah yang kedua adalah menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Langkah yang ketiga adalah menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Serta langkah yang terakhir, langkah keempat adalah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kesemua ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Adapun kesulitan yang dihadapi untuk menjalankan pengambilan keputusan diantaranya, yang pertama adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi pada saat di lingkungan kerja kita atau di sekolah kita. Yang kedua adalah kurangnya perhatian dari orang tua apabila kasus yang kita hadapi adalah dengan murid dan melibatkan orang tua. Kesulitan yang terakhir adalah adanya perubahan kondisi yang mendadak yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid adalah jika kita dapat mengambil keputusan yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta berpihak pada murid, maka akan terwujud pembelajaran yang merdeka belajar. Murid dapat belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki, sesuai kebutuhan, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan potensi yang dimilikinya. Seorang pemimpin pembelajaran yang menuntun, memiliki nilai kebajikan, memahami kebutuhan murid, memiliki kemampuan mengelola emosional, akan dapat mengambil keputusan yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya berpihak pada murid. Energi positif yang demikian akan berpengaruh terhadap kehidupan serta masa depan murid, sebab guru menanam kebajikan serta mampu menjadi teladan yang baik pula, maka kelak terbentuk murid yang memiliki karakter yang baik pula. Kesimpulannya adalah materi yang dipelajari dari modul 1 hingga modul 3.1 ini memiliki kaitan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab pada akhirnya bertujuan menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan karakter serta potensi yang dimilikinya masing-masing. Serangkaian ilmu yang dipelajari di modul ini tak lain halnya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka belajar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.